hasil akhirnya pokoknya ini. OD seal-nya harus lebih besar dari ID pipanya. Halo, selamat sore teman-teman. Kita akan coba sharing singkat ya. Saya kali ini bahas tentang ukuran seal. Bukan ukuran seal yang dijual di pasaran, tapi bagaimana kita menentukan ukuran seal untuk senapan kita. Karena sering saya ditanya itu soal, Mas, untuk ukuran seal Moser 28 itu berapa ya? Untuk Marauder 38 tuh ukuran sealnya berapa? Terus untuk Grendel Moser 28 tuh kira-kira ukuran sealnya berapa ya? Dan selalu saya tidak bisa menjawab itu. Kenapa? Karena ukuran seal itu tidak ditentukan oleh tipe senapannya ya teman-teman. Tapi ada faktor lain yang menentukan ukuran seal itu bagusnya ukuran berapa. Nah, kita akan coba bahas ya. Jadi singkat saja teman-teman, kalau untuk menentukan seal, teman-teman yang harus tahu pertama itu adalah dudukan seal-nya. Jadi saya anggap ini ada sebuah tabung ya, anggaplah ini sebuah tabung pipa gitu ya, tertutup, terus ini ada tutup bagian depan. Jadi ada ID pipa di mana ini adalah dudukan seal-nya. Jadi begitu ini masuk nanti seal-nya kira-kira duduk di sini. Nah, hal yang teman-teman harus tahu dulu, berapa ID pipa ini, bukan ID pipa, mungkin lebih ke arah ID dudukan seal-nya ya. Saya berikan contoh, anggaplah misalnya ini Marauder 38 ya, Marauder 38 dengan ketebalan 5 mili, berarti kan ininya ini jarak ID-nya kira-kira 28 mili. Itu poin pertama, harus tahu ID pipa, bukan ID pipa, lebih ke arah dudukan seal yang di sini ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus tahu OD dari rumah seal-nya, OD-nya. Jadi kalau misalnya saya berikan contoh, ini kira-kira rumah seal-nya misalnya 22, OD-nya ya. Jadi kalau di sini ID pipa, kalau di sini OD. Di sini ID, di sini OD. Harus tahu dua ini dulu. Nah, dari dua ini nanti teman-teman akan dapat ukuran kira-kira begini. 28 kurangi 22 dibagi 2, karena 2 sisi ya, maka akan dapat kedalaman gotnya itu kira-kira 3 mili. Jadi kedalaman gotnya 3 mili ya kira-kira. Nah, lalu bagaimana ukuran seal-nya? Ya jelas, kalau kedalaman gotnya ini adalah 3 mili, maka teman-teman itu harus cari seal yang lebih tebal dari 3 mili. Kenapa? Kalau pakai 3 mili ya 3 mili tenggelam dong di dalam gotnya. Pasti tidak akan terjadi tidak akan terjadi sealing gitu ya. Nah, karena tidak terjadi sealing pasti akan bocor, maka teman-teman cari ukuran seal yang di atasnya 3 mili. Misalnya teman-teman bisa cari 3,3 kali 22. Jadi gitu ya untuk menentukan seal-nya. Jadi ketika ini dikasih seal dengan ukuran 3,3, otomatis ketika ini nanti dipasang seal, maka OD seal-nya ya, ketika terpasang seal-nya akan menjadi 28,6. Nah, karena seal-nya itu 28,6 ketemu ID 28, maka ada sekitar 0,6 yang untuk menahan tekanannya. Nah, pengalaman saya dengan selisih 0,6 saja, asalkan permukaan ini halus, rumah seal-nya juga halus, itu sudah sangat mampu menahan tekanan bahkan di atas 3000 PSI ya, 4000 PSI pun mampu, asalkan permukaannya ini harus halus ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa saya tidak bisa menjawab Moser 28, 38 ukuran seal-nya berapa? Karena hal yang menentukan sebenarnya adalah ini. Nah, untuk ukuran seal sendiri teman-teman tidak harus terpaku dengan ini ya. Boleh nanti teman-teman mungkin bisa pakai yang ukuran 3,3 kali 21 gitu juga bisa. Artinya mungkin nanti seal-nya akan sedikit menggigit pada OD rumah seal-nya. Jadi kira-kira seperti itulah hasil akhirnya. Pokoknya ini OD seal-nya harus lebih besar dari ID pipanya. Intinya seperti itu. Nah, ini kan untuk seal yang posisinya ada di dalam, jadi kalau ini tekanan berarti ada di depannya drat, bukan di belakangnya drat. Ada seal itu yang posisinya ada di belakangnya drat. Di belakangnya drat pun sama juga, kira-kira pengukurannya sama seperti ini. Tapi ada seal yang fungsinya itu bukan OD-nya, bukan OD dan ID-nya. Kira-kira pada senapan, bukan pada senapan ya, pada seal-nya tabung botol ya. Jadi kalau tabung botol, posisi seal-nya itu kan ada di sini nih teman-teman. Posisi seal-nya itu ada di sini. Nah, ini yang dimanfaatkan
itu bukan dari OD atau ID-nya, tapi yang dimanfaatkan ini mukanya, permukaannya. Jadi kalau sealing itu kan ada yang gland sealing itu kayak gini, ID seal dan OD-nya yang dimanfaatkan. Kalau ini face sealing, jadi yang dimanfaatkan itu permukaan seal-nya yang dimanfaatkan. Ada yang multi sealing. Kalau multi sealing itu ID atau ID dan OD-nya dan permukaannya dimanfaatkan semuanya. Nah, jadi kalau untuk yang bocap itu yang dimanfaatkan itu adalah ininya. Jadi kalau seal ini, jadi bagian ini tuh tidak dimanfaatkan, tapi yang dipakai untuk sealing itu adalah face-nya, mukanya. Makanya kalau mukanya yang dimanfaatkan, berarti teman-teman tuh harus tahu ini kedalaman rumahnya. Jadi kalau kedalaman rumahnya ini 2 mili, maka teman-teman cari seal yang ketebalannya kira-kira 2,5 atau mungkin di atasnya sedikit lah, 2,6 kalikan ID-nya berapa. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, menentukan untuk ukuran seal-nya. Jadi kalau untuk, makanya kalau teman-teman lihat bocap, adapter bocap itu pasti seal-nya itu longgar. Terhadap rumahnya itu longgar. Kenapa? Karena yang dimanfaatkan itu adalah mukanya ya, wajah seal-nya yang dimanfaatkan. Jadi istilahnya seal itu ditekan seperti ini. Nah, makanya karena seal ditekan, berarti seal-nya harus lebih tebal dari rumahnya. Kira-kira seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman untuk menentukan ukuran seal-nya. Jadi kalau untuk tekanan angin tinggi, kira-kira selisih 0,6 dari dudukan seal-nya itu sudah sangat mampu untuk menahan tekanan tinggi. Lalu bagaimana kalau untuk grendel dan sebagainya? Ya, secara konsep sama lah seperti ini. Nanti tinggal teman-teman tentuin aja. Mau dibuat lebih besar berapa dari ID larasnya. Kalau misalnya larasnya di loading 4,8 gitu ya, mungkin seal-nya, OD seal-nya setelah terpasang mungkin dibuat ya 4,9 atau dibuat 5 mili. Saya rasa itu sudah sangat cukup lah untuk tidak bocor dari ledakan anginnya gitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya, cukup jelas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thank you.